Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bersyukur bahwasanya pada hari ini kita kembali dikumpulkan dalam suasana ketaatan, dalam suasana ubudiyah, dalam komitmen kita untuk menjalani hidup di dunia ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sabar menjalani segala ujian kehidupan yang kita dapatkan. Baik itu ujiannya dalam bentuk ujian syariat, yaitu dengan melaksanakan kewajiban Allah, menjauhi larangan Allah, pun juga ujian-ujian kehidupan yang digambarkan dalam Al-Quran berupa وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bahwasanya kita ini akan senantiasa diuji dan benar-benar akan diuji untuk menunjukkan kualitas keimanan kita dan menunjukkan kualitas penghambaan kita kepada Allah. Dengan ujian berupa apa? Ujian berupa sedikit dari rasa takut, kemudian rasa lapar, lalu kekurangan harta, kekurangan jiwa, berupa ada yang sakit atau ada yang wafat di antara keluarga kita. Begitu pula juga ujian dengan buah-buahan, ya, atau makanan kita, dengan terjadinya musim paceklik, kemarau dan sebagainya, sehingga kita ada kekurangan makanan, harga-harga meningkat disebabkan pasokan makanan berkurang. Itu bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah katakan wa basyiris sabirin, gembirakanlah orang-orang yang sabar, yang teguh dalam jalan Allah, dalam menjalani kehidupan ini, menyadari bahwasanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwasanya kita ini sebenarnya berasal dari Allah. Kita ini bukan apa-apa, hidup di dunia ini cuman mampir, hidup di dunia ini cuman mampir ngombe, istilahnya gitu kalau kata orang Jawa, mampir ngombe, numpang minum, numpang makan. Lalu kemudian wa ilaihi raji'un, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabarlah dengan segala ujian kehidupan di dunia ini. Insya Allah semua kita nanti akan kembali menghadap Allah dengan membawa pahala-pahala dari segala kesabaran kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sebelum belajar berniat kepada Allah untuk mendapatkan segala yang terbaik dari ta'lim ini.
Kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nawainat ta'alluma wa ta'lim. Kami berniat untuk belajar dan mengajar, wa tadzakkura wa tadzkir, dan untuk mendapatkan pengajaran dan pelajaran, wa naf'a wal intifa', dan untuk memberi manfaat dan mendapatkan manfaat, wal ifadata wal istifadah, dan mendapatkan segala macam bentuk pelajaran, wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih, dan untuk bermotivasi, menambah motivasi berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, wa du'a ilal huda, menyeru kepada petunjuk dan hidayah Allah, wa dalalata 'alal khair, dan juga memberikan petunjuk kepada kebaikan, ibtigha'a wajhillahi wa mardhatihi, yang demikian untuk mengharapkan ridha Allah, wa qurbihi wa thawabihi, dan juga mengharapkan kedekatan dengan Allah dan pahalanya subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas tema yang ketiga dari tadabbur ayat ya ayyuhalladzina amanu, dengan judul bab tentang memakan yang halal dan bersyukur kepada Allah atas yang demikian itu. Aklul halali wa syukrullahi ala dzalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik-baik dari apa yang kami telah rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi itu adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 172, di mana di situ Allah menyuruh kita untuk makan yang baik. Kulu min thayyibatin, kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Yang dimaksud yang baik-baik ini apa? Ya, karena ada juga yang mengatakan halalan thayyibah, ya, yang halal lagi baik. Dalam ayat yang lain tuh ada kan, makanlah yang halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Lalu apakah antara yang baik dengan yang halal ini terpisah? Yang halal belum tentu baik katanya, yang baik belum tentu halal. Apakah demikian kesimpulannya? Ternyata kesimpulannya bukan begitu. Ya. Yang dimaksud di sini perintah untuk memakan yang baik, maksudnya adalah perintah untuk memakan yang halal. Gitu. Jadi antara yang baik dengan yang halal itu tidak terpisah. Ketika Allah menyuruh memakan yang halal, artinya menyuruh memakan yang baik, yang bermanfaat, yang menyehatkan tubuh, bukan makanan yang buruk bagi tubuh, bukan makanan yang merusak bagi tubuh, bukan makanan yang menjijikkan, yang tidak dapat dimakan, gitu. Jadi antara yang baik dengan yang halal itu sama, ya. Ketika Allah menyuruh memakan yang baik, maksudnya adalah menyuruh memakan yang halal, gitu. Jadi
Kalau misalnya dikatakan, oh ini daging babi ini udah bersih dari cacing pita, ya ini bermanfaat, ini nggak ada bahayanya, udah bersih, udah higienis gitu, dimasak dengan suhu panas, udah musnah semua kuman-kumannya, nggak ada penyakitnya ini daging babi, tetap itu haram, tetap itu bukan makanan yang baik. Jadi ketika Allah menyuruh memakan yang baik, artinya memakan yang halal, karena yang halal itu sudah pasti baik. Maka kalau kita melihat misalkan label halal, ya, makanan berlabel halal, produk-produk berlabel halal yang itu sudah diuji oleh lembaga-lembaga, ya, yang diberikan validitas untuk menguji kehalalan suatu produk, itu maksudnya juga menguji apakah makanan ini memenuhi proses-proses, syarat-syarat, standar yang baik, standar-standar kesehatan pada sebuah makanan, produk makanan, gitu. Karena yang dimaksud halal di situ adalah yang baik, yang sehat. Jadi jaminan kehalalan suatu produk itu juga berarti jaminan kebaikan, jaminan kesehatan suatu produk. Dan itu memang yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memeriksa kehalalan suatu produk, benar-benar diperiksa, ya, dari mulai awal pembuatannya sampai selesai pembuatannya itu benar-benar diperiksa. Di antara standar syarat kehalalan adalah memenuhi standar kesehatan, standar kebaikan. Maka ketika Allah menyuruh kulu min thayyibat, makanlah yang baik-baik, maknanya makanlah yang halal. Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ada juga ulama yang mengatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Di sini karena ada terusannya, ma razaqnakum, makanlah dari yang halal-halal itu, ma razaqnakum, apa yang kami rezekikan kepada kalian. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa maksud di sini adalah bukan makanannya, bukan produk makanannya, tapi cara mendapatkan makanannya. Karena di sini ma razaqnakum, apa yang kami rezekikan kepada kalian, artinya jalan kalian mendapatkan makanan itu. Tapi memang kita mendapati bahwasanya yang halal itu, pengertian halal itu ada dua. Halal secara zatnya dan halal dalam cara mendapatkannya. Halal dalam zatnya dan halal cara mendapatkannya. Suatu produk dipastikan halal, ya, tapi cara mendapatkannya dengan cara menipu, ya, nyolong, ya itu berarti ujung-ujungnya bukan rezeki yang halal juga. Jadi yang dimaksud di sini, kata sebagian ulama, bukan perintah untuk memakan yang halal, tapi memakan dari rezeki yang halal, dari cara mendapatkan yang halal. Ya dua-duanya kita ambil, ya, dua-duanya kita ambil. Bahwa di sini terkandung berarti dua perintah. Yaitu memakan yang halal dan perintah untuk mendapatkan makanan yang halal tersebut dengan cara yang baik. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar menyembah kepadanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita baca penjelasan dari ayat ini. La tansa ayyuhal qari'al karim sirra bidanillahi ta'ala li ibadihil mu'minin. Jangan lupa, wahai para pembaca, rahasia dari panggilan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, biwasfil iman, dengan memberikan sifat keimanan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Kita dipanggil dengan sifat keimanan kita, bukan kemanusiaan kita, bukan ya ayuhan nas gitu, bukan juga dengan profesi kita gitu. Misalkan apa profesi kita, guru, wahai para guru, atau profesi kebapaan kita, wahai para bapak gitu,
atau profesi anak-anak misalkan, wahai anak, tidak, tapi semua dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi sifat yang melekat adalah sifat keimanan. Wa huwa annahum biimanihim ahyaun. Karena apa? Karena ketika kita dipanggil dengan sifat keimanan kita, rahasianya adalah bahwasannya kita ini hidup dengan keimanan kita. Kita itu menjadi manusia yang seutuhnya, yang hidup seutuhnya itu karena keimanan kita. Tanpa keimanan, kita akan menjadi manusia yang tidak seutuhnya, menjadi manusia yang bukan manusia, tidak hidup seutuhnya. Yasma'una wa yaqiluna wa yaqdiruna 'alal fi'li wat tarki. Dengan keimanan itu kita mendengar, kemudian berpikir dengan berpikir yang benar, kemudian mampu untuk mengerjakan dan meninggalkan sesuatu. Jadi mampu berkehendak. Wa adhkuru anna Allah ta'ala ma nadahum illa liya'murahum bima huwa khairun lahum. Dan aku ingatkan kepada kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memanggil kita dengan sifat keimanan kita tersebut kecuali untuk memerintahkan kita bima huwa khairun lahum, apa yang baik-baik buat kita, au yanhahum amma huwa syarrul lahum, atau untuk mencegah kita, melarang kita dari apa-apa yang buruk buat diri kita. Bi fi'lil ma'muri wa tarkil manhi tatahaqqaqu taqwallahi azza wa jalla. Karena dengan mengerjakan yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah, maka akan terwujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil imani wat taqwa takunu wilayatullahi lil abdi. Dan dengan keimanan dan ketakwaan tersebut, maka akan terwujud sifat kewalian kita. Sifat kewalian kita. Jadi kita itu harus punya mimpi menjadi wali, ya. Menjadi waliullah, menjadi orang yang dekat sama Allah. Ya. Punya harapan untuk itu. Ya. Jadi kita jangan cuma mengagumi cerita-cerita wali, tapi bermimpilah kita, berharaplah kita untuk menjadi bagian dari waliullah. Mimpi aja kita kok nggak mau gitu kan, pengen jadi wali. Kalau jadi nabi nggak mungkin. Kalau jadi nabi udah tertutup ya, pintu kenabian udah tertutup. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW udah nggak ada lagi yang jadi nabi. Tapi menjadi wali masih mungkin ya. Kita udah jadi wali, Ustaz, wali murid. Ya wali murid, semua orang wali murid. Apa sih artinya wali? Artinya wali apa? Walau wali murid artinya apa? Wali murid orang yang bertanggung jawab terhadap murid tersebut, itu wali murid ya. Yang menaungi, yang melindungi, itu wali murid. Nah, pengertian wali itu, diantara pengertian wali adalah pemimpin, pelindung, penanggung jawab. Siapa wali kita? Wali kita siapa? Allah wali kita. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah walinya orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, ya. Yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Jadi Allah sebagai wali kita. Lalu kalau pengertian wali Allah itu apa? Kan Allah wali kita, itu artinya Allah menjadi pemimpin kita, Allah menjadi penolong kita, Allah menjadi penanggung jawab kita. Itu pengertian dari Allah sebagai wali kita. Lalu pengertian kita sebagai waliullah itu apa? Yaitu ada pengertian yang lain kan?
Makanya dalam pengertian wali, nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu buka terjemahan tafsir dari Al-Quran, itu bukan cuma pemimpin, pelindung, penolong, tapi ada juga teman setia. Teman setia. Ada juga pengertian sebagai kekasih. Kekasih. Kerabat. Nah, itu. Maka kalau pengertian wali, kita ini sebagai wali, ya. Kita ingin menjadi seorang wali, walinya Allah. Maksudnya apa? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ya. Ingatlah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut kepada mereka dan tidak ada rasa sedih pada mereka. Apa pengertian wali Allah di sini? Yaitu pengertian kita sebagai teman setianya Allah, teman dekatnya Allah, kekasihnya Allah. Mau nggak kita sebut orang seperti itu? Ya. Dalam satu hadis nanti kita akan temukan, masuk ke dalam hadis Arba'in juga ada, ya. Ketika seorang hamba itu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, lalu kemudian hamba tersebut terus mendekat kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, maka kita ini seharusnya jangan mencukupkan diri kita dengan amalan-amalan wajib saja, ya. Jangan mencukupkan diri kita dengan amalan-amalan wajib. Terus kita mendekat kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Maka kata Allah, seakan-akan nanti kata Allah, aku ini menjadi matanya, dengannya ia melihat, menjadi pendengarannya, dengannya ia mendengar. Itu ya wali Allah, berjalan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melihat kecuali dengan pandangan Allah, tidak mendengar kecuali dengan pendengaran Allah. Maksudnya adalah dia selalu melihat yang baik-baik, kemudian dia juga selalu melihatnya itu dengan pandangan yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pandangan yang dibimbing oleh Allah, pendengaran yang dibimbing oleh Allah, langkah-langkahnya dibimbing oleh Allah. Itu wali Allah, ya. Jadi kalau cerita-cerita wali itu, ya, jangan kita cuma dengerin yang sifatnya yang ajaib-ajaibnya aja, ya, karomah-karomahnya, tapi lebih kepada seharusnya ketika kita itu berhasrat, supaya kita berhasrat untuk menjadi waliullah, karena para waliullah itu didengar doanya. Itu yang paling utama, ya. Didengar doanya para waliullah itu. Kita mungkin pernah mendengar kisah Uwais Al-Qarni. Nah, itu. Ini yang pernah dikabarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, cari orang yang namanya Uwais Al-Qarni, kata Rasulullah. Minta doanya. Ya, para sahabat penasaran gitu kan, siapa ini Uwais Al-Qarni ini? Berjumpa dengan Rasulullah saja belum pernah Uwais Al-Qarni, tapi udah dikabarkan oleh Rasulullah supaya cari dia, cari dia. Ternyata di zamannya Umar, di zamannya Abu Bakar nggak ketemu, di zamannya Umar baru ketemu. Minta doa Umar sama Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni ini kisahnya adalah orang yang ingin bertemu dengan Rasulullah, tapi terhalang oleh baktinya kepada orang tuanya. Jadi dia harus merawat orang tuanya yang sudah berusia lanjut, gitu. Satu ketika dia ingin banget ketemu dengan Rasulullah, izin sama ibunya, wah ibu, izinkan saya untuk ke Madinah, saya ingin berjumpa dengan Rasulullah. Kata ibunya, ya saya mengizinkan, kalau sudah sampai lekas balik ya, gitu pesan ibunya. Kalau sudah sampai lekas balik. Nah, berangkatlah itu Uwais Al-Qarni, datang ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum. Lalu kemudian dijawab oleh istrinya, Waalaikumsalam.
adakah Rasulullah? Kata istrinya, Rasulullah tidak ada. Rasulullah sedang pergi. Wah, tadinya Uwais Al-Qarni pengen nunggu, ya. Karena jauh jaraknya dari rumahnya Uwais Al-Qarni yang ada di Yaman ketemu dengan Rasulullah, itu jauh jaraknya. Jangan pengen banget ketemu Rasulullah, tapi sampai datang ke sana ternyata Rasulullah nggak ada. Tapi berhubung perintahnya Rasulullah, perintahnya ibunya supaya langsung balik, kalau sudah sampai langsung balik. Akhirnya kata Uwais Al-Qarni, kalau gitu saya pamit, salam dari saya, Uwais Al-Qarni. Balik akhirnya. Nah, subhanallah, rupanya baktinya beliau sama orang tua itu benar-benar sampai kepada Rasulullah SAW, dan Allah meridhoi baktinya kepada orang tuanya. Jadi wali karena itu. Ya, orang jadi wali itu bisa dengan cara berbakti kepada orang tua. Ya, karena bakti kepada orang tua itu perintah dari Allah. Itu sampai Rasulullah nyuruh para sahabatnya minta doa sama Uwais Al-Qarni. Tapi berhubung jaraknya jauh kan dari Madinah, nggak ketemu itu sama Uwais Al-Qarni. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nah, Uwais Al-Qarni ini bukan nabi, tapi orang biasa. Bahkan orang-orang sekitarnya saja nggak menyadari bahwasanya ada wali di tengah-tengah mereka, itu nggak tahu. Ya tahunya orang biasa gitu. Penggembala domba aja, pedagang biasa, ternyata adalah seorang wali. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Para wali Allah itu tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak ada rasa sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa para wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Jadi syarat utama menjadi wali adalah beriman dan bertakwa. Kalau ada yang bilang misalkan kalau udah jadi wali nggak wajib lagi sholat, itu sesat tuh ya. Karena yang namanya wali itu ya orang yang berkomitmen terhadap syariat ya. Jadi tidak memisah-misahkan antara syariat dengan hakikat ya. Katanya syariat dulu baru hakikat, jadi hakikat itu paling tinggi dibandingkan syariat. Itu tidak benar ajaran seperti itu ya. Karena di sini dalam firman Allah, Allah katakan bahwa wali Allah itu adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Ya. Bertakwa itu menjalankan syariat. Lahumul busyra fil hayatid dunya, bagi mereka kebahagiaan di hidup di dunia ini, wa fil akhirah, dan juga kehidupan akhirat. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Tidak ada perubahan terhadap hukum-hukum Allah, terhadap kalimat-kalimat Allah. Itulah sebuah kemenangan yang besar. Jadi berharaplah kita untuk menjadi waliullah. Lidza yajibu 'alal mu'minin idza sami'u nida Allahi an yasghu liyasma'un. Karena itu wajib bagi orang-orang yang beriman jika mendengar seruan dari Allah untuk memusatkan pendengaran mereka, ya, memfokuskan pendengaran mereka. Li'annahu nadahum, karena dalam seruan itu Allah menyeru mereka, liya'murahum aw yanhahum, untuk memerintahkan mereka atau melarang mereka. Fa idza fa'alul ma'mura wa tarakul manhiya imanan wa ihtisaban tahaqqaqat lahum wilayatullahi. Apabila mereka mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan terwujud kewalian pada diri mereka. Fafazu, maka mereka akan beruntung, akan menang
bidhahabil khawfi wal huzni anhum fid dunya wal akhirah, dengan musnahnya ketakutan dan kesedihan dari diri mereka di dunia dan di akhirat. Wa hum fil ghurufati aminun, dan mereka berada di surga dengan rasa aman. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, kita manusia pasti sering dihantui dengan rasa-rasa takut, dihantui dengan kesedihan. Akan tetapi para waliullah itu yang akan bebas dari kesedihan, ya. Maka orang yang kuat itu bukan orang yang badannya kekar. Orang yang kuat itu bukan orang yang persenjataan militernya paling lengkap, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang tidak punya rasa takut, tidak punya rasa sedih, kokoh jiwanya, kokoh batinnya. Itulah orang yang kuat, meskipun raganya lemah, meskipun dia duduk di atas kursi roda, ya. Tapi ketika batinnya itu kokoh, batinnya itu kuat, itulah orang yang kuat, ya. Maka ada ulama yang berkata ketika melihat Syekh Ahmad Yasin, ya. Tahu Syekh Ahmad Yasin, Bapak Ibu? Ya, pemimpin Hamas, ya, yang mendirikan gerakan perlawanan untuk memerdekakan Palestina. Syekh Ahmad Yasin, beliau itu lumpuh kondisinya, ya, di kursi roda, ya, lumpuh, tidak bergerak. Kata ulama, ya, ya Syekh, engkau memang tidak bisa bergerak, tapi engkaulah yang menggerakkan dunia ini. Itu Syekh Ahmad Yasin, ya. Subhanallah, jihadnya itu luar biasa, dibuktikan juga dengan syahidnya dirinya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal tadri ayyuhal qari anna Allah taala nadal mu'minina fi hadzal nida'i tsalits min suratil baqarah, nadahum liya'murahum bil akli min at-thayyibati mimma razaqahum min anwa'il mata'imi wal masyaribi lil hufadhi ala hayatihim. Tidakkah kalian sadari wahai para pembaca bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita orang-orang beriman dengan panggilan ini dalam surat Al-Baqarah ayat 172, memanggil orang-orang beriman untuk memerintahkan mereka memakan makanan yang baik, yaitu memakan makanan yang halal dari apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka dari segala bentuk makanan dan minuman, untuk menjaga mereka, menjaga kehidupan mereka, ya, menjaga kehidupan mereka. Jadi jamaah rahimakumullah, kok bisa sih ada perintah makan dalam Al-Quran? Makan aja disuruh tuh, ya, turun perintah untuk makan, ya. Ada nggak dalam Undang-Undang Dasar perintah untuk makan? Ada nggak? Ya, pasal untuk makan, ya. Wajib atas warga negara Indonesia untuk makan, gitu, ada nggak? Ya, ada nggak begitu bunyinya? Ya. Dalam Al-Quran ada, ya, perintah untuk makan, berarti artinya wajib atas orang-orang beriman untuk makan. Makan itu wajib, Pak Bu, makan itu wajib. Al-bunyatul basyariyah, karena bangunan kemanusiaan kita, istimraru hayatiha wa salahiyatiha wa salahiyatuha mutawaqqifun 'alal ghidha'i wal ma'i wal hawa. Karena bangunan kemanusiaan kita itu, keberlanjutan hidupnya dan kebaikannya berdasarkan pada makanan, minuman, dan udara. Nah, jadi kita butuh makan, butuh minum, butuh oksigen. Kita ini manusia, ya, bukan malaikat. Kalau malaikat nggak butuh makan, ya. Tapi kita ini manusia butuh makan. Dan makannya kita itu berapa kali sehari? 3 kali sehari, ya.
3 kali sehari. Karena kita manusia, kita bukan hewan memamah biak yang kerjaannya seharian makan mulu, ngunyah mulu, ya. Coba lihat sapi, ya, kerjaannya makan mulu, ngunyah mulu. Ada itu video TikTok tuh, sapi dikerjain, Pak, ya. Jadi kol itu, ya, kol dibungkus, di dalamnya jeruk lemon asem gitu kan, jeruk lemon dibungkus sama kol, dikasih itu ke sapi, mau aja itu sapi dimakan. Dikerjain sama yang punya, ya, emang kerjanya makan gitu. Udah kenyang pun makan aja terus sapi gitu. Udah kenyang nih, makan terus. Nanti ketika udah nggak ada makanan, dikeluarin lagi tuh di perutnya, dikunyah lagi kayak gitu. Memang hewan memang biak, ya, kerjanya makan mulu. Kita juga bukan ular, ya, yang makannya sebulan sekali. Terus makan ular kan, makan besar, di situ sebulan udah nggak makan lagi tuh ular. Jadi kita ini manusia, ya. Bangunan kemanusiaan kita itu membutuhkan makan 3 kali sehari, nggak berlebihan dan juga jangan kurang-kurang banget gitu, ya. Tercukupi makan kita. Kalau puasa bagaimana? Ya puasa kan nggak sering-sering, puasa kan sesekali aja, ya. Puasa yang wajib itu ya setahun sekali dalam sebulan, ya. Itu pun ya kita disunahkan untuk sahur dan menyegerakan berbuka, supaya apa? Supaya kita tidak kekurangan asupan makanan. Jadi makan itu wajib. Dulu ada sahabat tiap hari dia puasa, tiap hari dia puasa itu. Sampai ditegur sama Rasulullah, ditegur sama Rasulullah karena kerajinan puasa, setiap hari puasa, ditegur sama Rasulullah. Wahai sahabatku, kalau mau puasa sunnah, puasalah 3 hari saja dalam sebulan, ya. 3 hari saja dalam sebulan itu udah cukup. Kenapa? Karena 1 hari puasa nilainya sama dengan 10 hari. Artinya kalau 3 hari puasa sama dengan 30 hari. Pahalanya udah 30 hari puasa. Kalau tiap bulan 3 hari, 3 hari, 3 hari berarti sama dengan puasa seumur hidup. Puasa sepanjang tahun, puasa seumur hidup. Rajinin puasa 3 hari dalam sebulan. 3 hari puasa udah cukup, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, saya masih kuat, tambah lagi gitu. Tambah lagi. Ya udah puasa 2 hari saja dalam seminggu, ya, puasa 2 hari dalam seminggu, yaitu Senin Kamis. Ya Rasulullah, saya masih kuat, tolong kasih saya puasa yang lebih dari itu. Ya sudah, puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, gitu. Selang-seling puasanya, dan tidak ada puasa yang lebih baik dari itu. Ada puasa Daud udah mentok, tidak ada puasa yang lebih baik dari itu. Akhirnya sahabat ini ngelakonin puasa Daud. Tapi di akhir hayatnya ternyata sahabat ini nyesel, katanya. Kenapa dulu saya nggak nurutin anjuran Rasulullah puasa sunnah 3 hari aja dalam sebulan? Kenapa? Karena ketika sudah tua dia susah untuk konsisten. Karena kan sebaik-baik amal itu yang konsisten. 3 hari dalam sebulan nggak apa-apa, yang penting konsisten gitu. Terus itu lebih disukai oleh Allah ketimbang awal-awal kita rajin puasa Daud, tapi cuma dapat sebulan doang, habis itu nyerah. Itu nggak konsisten namanya. Nah, itu lebih disukai yang konsisten. Ini ternyata makan itu penting. Makan itu diperintahkan oleh Allah. Dan dalam Al-Quran, ya, Al-Quran itu kan undang-undang dasar umat Islam, ya, konstitusi umat Islam. Ada kisah makan, coba. Ada kisah makan. Orang makan aja diceritain di Al-Quran tuh, coba. Orang makan diceritain di Al-Quran. Ada nggak itu? Ya, undang-undang dasar yang kayak gitu. Ya, Al-Quran nyeritain orang makan. Padahal makan tiap hari mah kita makan. Ya, apa istimewanya makan gitu? Apa spesialnya orang makan? Tapi dalam Al-Quran ada cerita orang makan. Ya minimal ada 3 cerita orang makan. Ya. Yang pertama, cerita Nabi Ibrahim menjamu tamunya dengan makanan. Ya.
Nabi Ibrahim menyembelih sapi, ya, kemudian disajikan kepada tamunya itu. Tamu baru datang, tamunya nggak dikenal sama Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim nggak tahu ini orangnya, tapi walaupun nggak tahu tetap menghormati tamu. Oh, itu ajaran Islam ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Itu tamu nggak dikenal dikasih sapi bakar sama Nabi Ibrahim. Ternyata tamunya malaikat. Nggak doyan sama makanan. Kemudian yang kedua kisahnya adalah kisah Nabi Zakaria mergokin Maryam lagi makan. Maryam lagi makan. Ditanya sama Nabi Zakaria, ini makanan dari mana? Kenapa? Karena Maryam itu kan kerjaannya di dalam kamar beribadah. Dan Nabi Zakaria belum nganterin makanan buat Siti Maryam. Tapi kok udah ada makanan di situ? Ini makanan dari siapa? Kata Nabi, kata Siti Maryam, hadza min indillah. Ini dari Allah. Wah, subhanallah ya. Itu wali. Jadi kalau wali itu tidak terhalang laki atau perempuan. Kalau Nabi kan khusus laki-laki, ya. Tapi kalau wali itu perempuan pun bisa jadi wali. Contohnya apa? Tadi Maryam, ya. Ibundanya Nabi Isa, wali itu. Tahu ada makanan belum dianterin sama Nabi Zakaria, tahu ada makanan, nggak tahu siapa yang nganterin itu. Ya, siapa yang nganterin nggak tahu itu. Soalnya letak kamarnya Maryam itu di lantai 2. Ya, jadi kalau mau ke kamarnya Maryam itu harus ngelewatin tempatnya Nabi Zakaria dulu. Nah, ini kok tahu ada makanan di situ. Nah, itu nggak tahu dari siapa itu. Hadza min indillah, kata Maryam, dari Allah. Jadi ibu-ibu pun yang mau jadi wali bisa. Contohnya Maryam. Ya. Caranya bagaimana? Yaitu dekat sama Allah. Ya. Banyakin ibadah, lakukan perintah, jauhi larangan Allah. Jaga diri kita dari dosa. Ya. Nah, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua, cerita tentang makan. Yang kedua, cerita makan yang ketiga ada lagi. Ya. Dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa minta makan sama teman perjalanannya, sahabatnya. Ya. Laqad safarina min safarina hadza nasaba. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Gitu kan. Berikan makanan kami, atina ghoda'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Kita ini sudah capek, kita ini sudah lelah berjalan, mana makanan kita? Makan karena capek, makan karena lelah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, buat apa cerita-cerita makan ini ada dalam Al-Quran tuh? Coba, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah, jamaah rahimakumullah, bahwasanya hal-hal yang sangat keseharian seperti makan ini, ketika makan itu dilakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia menjadi spesial. Makannya menjadi spesial, makannya menjadi istimewa, sampai masuk dalam Al-Quran, menjadi bagian pengajaran dalam Al-Quran, dibaca oleh seluruh orang beriman. Nabi Musa minta makan itu dalam rangka apa? Dalam rangka ingin bertemu dengan Nabi Khidir untuk menuntut ilmu. Nabi Ibrahim ngasih makanan ke tamunya dalam rangka apa? Menjamu malaikat, ya. Menjamu tamu Allah, menjamu tamu. Ya. Niatnya kan menjamu tamu, tapi ternyata tamunya itu adalah tamu Allah, malaikat. Ya. Kemudian tadi Maryam dipergoki sama Nabi Zakaria lagi makan. Makannya dalam rangka apa? Makannya dalam rangka ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, iktikaf. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, makan itu bukan menjadi makanan yang biasa ketika niatnya adalah karena Allah. Semua pekerjaan kita bisa menjadi sesuatu yang spesial, sesuatu yang istimewa ketika dilakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan melepas sendal hal yang biasa kan. Kita ke masjid lepas sendal nggak?
lepas sendal kan? Tapi dalam Al-Quran diceritain tuh coba perintah untuk melepas sendal ketika mau bertemu dengan Allah. Di mana itu? Dalam kisah apa? Dalam kisah Nabi Musa ya, menerima wahyu ya. Ikhla' na'laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, lepas sendalmu karena engkau sedang berada di lembah yang disucikan. Lepas sendal coba. Ternyata di dalam Al-Quran ada sendal, Bapak Bu ya. Jadi sendal itu bukan hal yang remeh ketika sendalnya dibawa menuju tempat yang disucikan Allah. Jadi sendal kita ini Pak Bu ya, kita akan menjadi sendal yang istimewa ketika dibawa ke masjid, ketika dibawa ke majelis taklim ya. Menjadi sesuatu yang istimewa ya. Sesuatu yang remeh, yang keseharian, sangat keseharian, kalau dilakukan dalam rangka ketaatan maka akan menjadi sesuatu yang istimewa. Di surga pun nanti juga begitu kisahnya, orang-orang yang beriman pun begitu, ceritanya sangat keseharian gitu. Tapi keseharian mereka dilakukan dalam rangka ketakwaan masalahnya, bedanya gitu. Di dalam Al-Quran nggak ada tuh cerita orang-orang kafir yang ngelepas sendal, nggak ada. Cerita orang-orang kafir makan nggak ada. Gitu, karena nggak istimewa ya, makannya mereka nggak istimewa ya. Ngelepas sendalnya mereka nggak istimewa. Jamaah dimuliakan oleh Allah, kita lanjut ya. Fal amru huna ala hadza dalun ala al-wujub. Maka perintah di sini, perintah untuk makan menunjukkan kewajiban ya. Ila anna qawlahu min thayyibati ma razaqnakum, kecuali bunyi ayat min thayyibati ma razaqnakum, dari apa-apa yang baik yang direzekikan kepada kalian, yusiru ila annahu lamma harramal musyrikuna ala anfusihim anwa'an minal luhumi kalah bisaibah wal wasilah wal ham wal bahirah wa ankarallahu ta'ala ala dzalika alaihim ya. Jadi lanjutan firman Allahnya setelah makan itu adalah min thayyibati ma razaqnakum, makan yang baik-baik. Di sini maksudnya adalah dalam tafsir itu asbabun nuzulnya ketika ketika orang-orang musyrik itu mengharamkan pada diri mereka sendiri beberapa jenis makanan ya. Beberapa jenis makanan. Ada di sini saibah, wasilah, ham, bahirah. Intinya adalah ini adalah jenis-jenis hewan yang menurut kepercayaan mereka ketika hewan ini mencapai syarat tertentu, misalkan hewan ini unta misalkan dia sudah bunting 5 kali ya, maka yang setelah dia bunting kelima itu dilarang untuk disembelih hewannya itu. Untanya dilarang untuk disembelih, dan ini bagian dari kepercayaan jahiliyah ya, yang tidak ada dasarnya. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak mengharamkan hewan unta tersebut, tapi itu hanya kepercayaan mereka saja. Maka di sini Allah katakan kulu min thayyibat, makan yang halal-halal, yang sudah halal dimakan nggak apa-apa gitu. Yang halal dimakan nggak apa-apa. Itu tadi yang unta udah bunting 5 kali pun ya kalau mau dimakan nggak apa-apa, itu halal gitu. Itu kepercayaan jahiliyah saja, kepercayaan orang musyrik, takutnya sial gitu dan sebagainya gitu kan, kayak gitu. Khurafat. Dan memang ajaran Islam itu datang untuk menghalalkan yang tadinya diharamkan bagi diri mereka tanpa dasar yang jelas ya, tanpa wahyu dan sebagainya. Bukan hanya soal makanan, termasuk juga soal pernikahan. Ketika itu kepercayaan musyrikin tidak boleh menikahi anak angkat atau istri anak angkat. Dan Rasulullah SAW itu diberi tugas untuk menghalalkan yang demikian gitu. Sampai anak angkatnya ketika ingin menikah dinikahin terlebih dahulu ya dengan Zainab. Kemudian setelah itu ternyata nggak cocok, mereka bercerai, dan mantan istri anak angkatnya itu suruh dinikahin sama Allah. Rasulullah suruh nikahin mantan istri anak angkatnya. Yang dalam kepercayaan musyrikin itu nggak boleh, karena anak angkat itu sama dengan anak sendiri hukumnya. Itu menurut kepercayaan mereka.
Dalam Islam enggak, ya anak angkat, bukan anak sendiri, hukumnya berbeda. Maka mantan istri anak angkat boleh dinikahi. Kalau mantan istri anak sendiri ya haram memang. Ya, menantu itu walaupun sudah jadi mantan menantu, ya sudah diceraikan, tetap hukumnya haram. Mertua juga demikian, walaupun sudah nggak jadi mertua, sudah bercerai, ya hukumnya haram tetap. Itu haram selama-lamanya, haram mu'abbad. Atau mahram mu'abbad, ya mahram selama-lamanya. Tapi kalau anak angkat enggak, maka Rasulullah diperintahkan untuk menghapus yang demikian. Amara ini nabil akli minat thayyibat wa hiya kullama ahallahu Allah minal luhumi wa ghairiha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk makan makanan yang halal, apa itu? Semua yang dihalalkan oleh Allah dari daging-daging dan selainnya. Wa amarahum azza wa jalla bi syukrihi ala ni'amihi allati an'ama biha alaihim min anwa'it thayyibati min rizqil halal, dan juga Allah memerintahkan mereka untuk bersyukur atas segala nikmatnya dari segala yang baik-baik tersebut, dari segala rezeki yang halal tersebut. Fasyukru yakunu bil i'tirafi bi ni'mati wa hamdihi wa hamdil mun'imi 'alaiha wa sarfiha fima udina an tusrafa fihi. Bahwasanya syukur itu, aspek syukur itu ada 3. Yang pertama, mengakui nikmat itu dari Allah, itu aspek yang pertama. Yang kedua adalah memuji sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mempergunakannya dalam jalan yang diizinkan oleh sang pemberi nikmat tersebut. Ya. Wadzalika kanikmatil ilmi wal mali wal badan, dan itu seperti nikmat ilmu, harta dan badan. Fasyukru nikmatil ilmi al amalu bihi, syukur terhadap nikmat ilmu adalah dengan mengamalkannya. Wa ta'limuhu linnas, dan dengan mengajarkannya kepada orang lain. Wa syukru nikmatil mal, dan syukur terhadap nikmat harta an yasrifa fi ta'atillah, dengan cara mempergunakannya dalam jalan ketaatan Allah. Jadi syukur nikmat harta adalah dengan mempergunakannya dalam jalan ketaatan kepada Allah, la fi maksiyatihi, bukan dalam kemaksiatannya. Wa syukur nikmatil badan, dan syukur nikmat badan adalah an yuskhira ibadatillah, dengan cara mempergunakannya dalam ibadah kepada Allah. Wa fi'lis solihati wal musabaqati fil khairat, dan dengan cara mengerjakan amal soleh dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa akhiran ayyuhal qari al-karim, akhirnya wahai para pembaca, wal mustami al-mustafid, dan para pendengar yang mengambil manfaat, innal amra bil akli minat thayyibat dalun alayya annal akla minal muharramat la yajuz. Ya. Bahwasannya perintah makan makanan yang halal itu menunjukkan bahwasannya makan yang haram itu tidak boleh. Ya. Jadi ini istilahnya perumpamaan yang terbalik. Jadi kalau Allah memerintahkan sesuatu, berarti yang sebaliknya itu nggak boleh. Kalau Allah memerintahkan makan yang halal, artinya makan yang haram nggak boleh. Walaupun tidak secara eksplisit diperintahkan. Makanya dalam ayat berikutnya Allah menerangkan tentang makanan-makanan yang haram. Ya. Dalam ayat Al-Baqarah ayat 173. Ini kan ayat yang Al-Baqarah 172. Dalam ayat Al-Baqarah 173 Allah jelaskan itu makanan-makanan yang haram. Kenapa nggak dijelaskan makanan-makanan yang halal? Kan Allah perintahkan kita untuk makan yang halal. Kok yang dijelaskan malah makanan yang haram, bukan makanan yang halal? Kenapa? Karena yang haram lebih sedikit daripada yang halal. Yang haram lebih sedikit daripada yang halal. Yang haram lebih sedikit daripada yang halal. Makanya diterangkan oleh Allah yang haram-haramnya aja. Artinya yang selain dari yang haram itu berarti halal.
Wal muharramat qad bayyana Allah Ta'ala biqaulihi, dan yang diharamkan itu telah Allah jelaskan dalam firman-Nya, hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih atas nama selain Allah. Wa biqaulihi ta'ala, dan dengan firman Allah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Wa kal akli asyurbu, dan serupa dengan makanan adalah minuman. Artinya juga ada minuman-minuman yang diharamkan Allah. Apa saja? Fal khamru, ya, contohnya adalah khamr, muharramatun biqaulillahi ta'ala, dengan firman Allah diharamkan khamr itu, fahal antum muntahun, tidakkah kalian berhenti? Maksudnya di sini adalah berhenti dari minum khamr. Wa malul maisiri wal ansabi wal azlam, begitu juga harta yang diperoleh dari perjudian, yaitu juga haram. Wa min dzalika malur riba, begitu juga harta riba, qalla au katsur, sedikit atau banyak. Walinastami'a ila qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu muhadziran aw mualliman wa munabbihan. Kemudian mari kita dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperingatkan kita dan mengajarkan kepada kita, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Nah, di sini dari hadis ini kita juga akan dapatkan bahwasanya yang dimaksud yang baik itu adalah yang halal. Wa anna Allah Ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk atau sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul. Jadi Allah memerintahkan orang beriman, para rasul pun juga diperintahkan. Untuk apa? Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, artinya makanlah yang halal-halal, wa'malu shalihan, dan beramal solehlah, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi Rasul diperintahkan untuk makan yang halal, begitu pula jika kita orang beriman juga diperintahkan makan yang halal. Sebagaimana firman Allah yang kita pelajari pada hari ini, surat Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang seorang laki-laki, yuqilu safar, yang berjalan jauh, ash'atha awqar, rambutnya kusut, pakaiannya acak-acakan, ya. Yang muddu yadaihi ila sama, artinya dalam perjalanan jauh kan baju itu kusut, ya, rambut juga kusut. Dia memanjangkan tangannya ke langit, artinya mengangkat tangannya ke langit, berdoa. Yang muddu yadahi ila sama, ya Rabb, wahai Allah, ya Rabb, wa mat'amuhu haram, padahal makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi makanan dari yang haram, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana dia akan dikabulkan, ya. Nah, di sini dari hadis ini juga kita dapatkan bahwasanya yang dimaksud thayyib tadi adalah yang halal. Kenapa? Karena di sini Rasulullah memperingatkan terhadap seseorang yang berdoa padahal makanannya haram. Kebalikannya berarti kita diperintahkan makan yang halal, gitu kan. Ara'aita ayyuhal qari wal mustami kaifa yuharrimu akilal haram istijabatad doa. Tidakkah engkau perhatikan, wahai para pembaca dan pendengar, bagaimana Allah mengharamkan pemakan makanan yang haram tersebut dari terkabulkannya doa. Jadi gara-gara dia makan yang haram, maka doanya jadi tidak terkabul. Waman lam yastajibullah, waman lam yastajibillahu du'aahu halaka wa rabbil kalbah. Ya.
Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengabulkan doanya, maka akan celaka demi Allah. Demi Allah akan rugi, akan celaka. Kita apa sih yang kita harapkan? Kan kita ini hamba Allah ya. Yang kita harapkan kan pasti doa kita dikabulkan gitu. Tapi kalau kemudian Allah ternyata tidak dikabulkan doa kita, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu rugi banget kita. Falhadrul hadr ayuhal mu'min, maka sangat waspadalah wahai orang beriman ya. Taruhlah kewaspadaan yang lebih gitu, sangat waspada. Min aklil haram, dari makan makanan yang haram, wa syurbihi wa libasihi wa istimta'i bihi, dari memakan yang haram, dari meminum yang haram, dari berpakaian yang haram, dan dari bersenang-senang dengan yang haram. Waqtafi bima ahallallahu ta'ala laka amma harrama alaika, dan cukupkanlah diri kita dengan apa-apa yang sudah Allah ta'ala halalkan ya, cukup yang halal saja buat diri kita daripada yang haram. Fa innaka abduhu ya, fa innaka abduhu, karena kita ini hamba Allah, karena kalian ini hamba Allah. Wa ta'buduhu fa kaifa yasihu idzan an ta'kula ma harrama 'alaika wa anta 'abadahu wa 'abadahu ya. Bagaimana mungkin kita disahkan, dibolehkan untuk memakan yang haram, atau kita mengizinkan diri kita ini untuk memakan yang haram, padahal kita ini masih menyembah Allah. Kita ini masih jadi hamba Allah, kita ini masih butuh sama Allah. Kok kita makan yang dilarang sama Allah? Maka itu Allah berfirman, kalau masih merasa hamba Allah, masih butuh sama Allah, maka makanlah yang halal dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma man la ya'budullaha ta'ala, adapun orang yang enggak menyembah Allah, enggak butuh sama Allah, fa akluhul harama wa tarkuhu sawaan. Dia makan yang haram apa enggak, bodoh wae. Enggak ada ngaruhnya gitu. Ya orang yang enggak menyembah Allah, dia enggak butuh sama Allah, mau dia makan yang halal pun ya nggak istimewa gitu. Orang dia nggak butuh sama Allah. Mau dia makan yang haram juga nggak istimewa gitu. Orang dia memang nggak butuh sama Allah, nggak menyembah Allah. Imma ba'dal kufri dan gun kama qila ya. Sebagaimana sebuah perkataan, ma ba'dal kufri dan gun, tidak ada dosa lagi setelah kekafiran. Artinya dosa yang paling mentok gitu ya dosa kekafiran. Dosa memakan yang haram itu ya dosa di bawahnya gitu. Kalau udah kufur sama Allah, udah kafir sama Allah, udah mentok. Memakan yang haram itu bukan dosa yang besar lagi gitu. Tapi bagi kita hamba Allah yang menyembah Allah, yang makan yang haram itu dosa yang besar. Wa huwa dzalika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian kita pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan jika ada yang ingin didiskusikan atau yang ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal. Cukup ya. Baik, kalau nggak ada yang ingin didiskusikan atau yang ingin ditanyakan, kita cukupkan dengan sama-sama membaca hamdalah. Oh ya, ada. Gimana caranya? Atau kasih mic boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz kalau satu rumah karena dari makanan
disediakan atau mungkin agak tersimpan. Terus anggota di rumah itu banyak, ada undangan dan banyak lagi, bukan hanya di rumah, ada yang kos. Terus kalau makanan yang untuk satu itu bagaimana ini? Boleh dimakan ada di dalam rumah itu atau tidak? Ya. Terima kasih. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selama hukum asal dari makanan itu secara adatnya itu memang dihalalkan buat orang-orang yang ada di dalamnya, ya. Misalkan memang secara adat ya, dibolehkan makan makanan tersebut tanpa perlu minta izin, karena memang secara adat yaitu memang disediakan untuk dimakan, silahkan ya. Kalau dulu-dulu tuh Pak Bu, orang-orang kampung kan di depan rumahnya itu, ini saya dengar cerita doang ya, karena saya nggak ngalamin yang masa itu ya. Kata dulu di depan rumah itu ada kendi isi air, ya kan. Jadi orang lewat mau minum kendi isi air di depan itu ya silahkan aja, karena memang disediakan buat orang lewat, ya, buat musafir gitu. Kalau mau minum, artinya tanpa perlu izin ya memang diizinkan gitu, memang disediakan, itu kan memang adatnya. Itu katanya gitu, katanya begitu. Ya, begitu juga. Misalkan di masjid di musim iktikaf gitu, atau di bulan puasa lah ya, di bulan puasa kan suka ditaruh itu makanan di masjid gitu. Nah, orang-orang yang mampir sebelum sholat maghrib ya, pengen berbuka puasa, itu disediain tanpa perlu izin dulu, tanpa perlu misalkan pengurus masjidnya silakan bapak-bapak ibu-ibu dimakan gitu, kan biasanya langsung ambil aja itu. Ada lontong, ada bakwan, ada macam-macam ya, kurma juga, minuman. Memang secara adatnya pengurus masjid menyediakan dan mempersilahkan bagi yang ingin menyumbang naruh makanan di situ gitu. Artinya orang yang datang ke situ musafir pengen berbuka puasa, silakan aja makan. Artinya itu memang sudah secara adat begitu. Artinya yang sudah secara adat memang disediakan untuk orang mengambil makan, siapa saja boleh makan, silakan. Apalagi kalau misalkan keluarga, ya keluarga atau kos-kosan kan biasanya juga memang ada juga kos-kosan yang sistemnya kekeluargaan. Artinya ibu kosnya yang masak, kemudian silahkan penghuni kosnya, anak-anak kosnya mau makan silahkan, karena memang udah bayar kos setiap bulan. Dan apalagi kalau memang sudah bayar kos ya, sudah akad berarti kan, bahwa bayar kosnya itu plus dengan biaya makan minum. Kalau itu mah udah memang dibolehkan tanpa perlu akad lagi. Tapi kalau di luar itu, ya memang di luar itu, dan memang ibu kosnya baik orangnya, ya. Dan memang secara adat ibu kosnya juga nggak mau permasalahkan, mau makanan silahkan makan, silahkan aja kalau gitu. Ya. Jadi ini kembali kepada adat yang ada di tempat tersebut ya Bu ya. Adat di tempat tersebut bagaimana? Apakah memang adatnya ibu kosnya memperbolehkan silahkan untuk dimakan atau enggak gitu. Baiknya memang dipastikan dulu kalau memang belum tahu adatnya ya. Tapi kalau memang seluruh penghuni kos tersebut sudah tahu adatnya, kita nih penghuni kos baru misalkan, kok ngelihat penghuni kos yang lain kok main makan-makan aja gitu. Tanya dulu, memang baiknya tanya dulu, itu memang boleh makan atau gimana gitu. Tanya dulu. Oh itu memang boleh, itu memang ibu kosnya nyediain buat dimakan, misalkan ada rambutan, ada apa, salak atau apa, pisang gitu. Memang itu penghuni kos naruh situ, yang mau makan aja. Memang adatnya kayak gitu ya udah gitu kan. Apalagi memang budaya di kita itu kan budaya yang kekeluargaan ya, makan-makan bareng, guyup, liwetan gitu kan.
Ya, makan bareng, kumpul. Ya alhamdulillah memang budayanya kayak gitu. Saling makan, saling makan lagi. Maksudnya saling bareng makan gitu. Ya memang budayanya bagus kalau kayak gitu. Dan bersyukur ya kalau kita tinggal di tempat yang kayak gitu. Mau makan tinggal makan. Bahkan ada juga yang budayanya tetangga nih, cuma tetangga, bukan hubungan kerabat. Datang ke rumah tetangganya, ada makanan nggak? Lapar gue nih. Ya udah tuh makan, ambil aja tuh. Ya makan itu. Udah makan ya. Kadang ada yang makan langsung buka tutup makan gitu. Dan tetangganya kebetulan senang-senang aja kayak gitu, karena memang akrab gitu. Tetangganya nggak apa-apa, teman nggak apa-apa. Dan memang dalam Al-Quran juga ada la jaroma, tidak dosa kita makan di rumah orang tua kita, ya tidak dosa. Dan di akhir ayatnya Allah katakan di rumah saudara kalian, artinya tetangga, teman gitu. Mau makan aja. Kalau memang sebenarnya harus dipastikan dulu ya, kalau memang secara adat teman kita atau tetangga kita memang fine aja gitu, baik-baik aja, nggak masalah. Cuma harus dipastikan dulu. Tapi kalau bukan sahabat dekat, bukan teman dekat, ya jangan coba-coba main comot aja gitu. Baik gitu Ibu ya. Jadi memang kembali kepada adatnya, apakah dibolehkan atau tidak. Karena dalam Al-Quran pun juga ada dikatakan la jaroma, tidak dosa bagi kita makan di rumah orang tua kita, makan di rumah paman kita, ya makan aja gitu, nggak perlu izin dulu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada lagi kita tutup ya dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kaji kali ini bermanfaat, apa yang kita kaji kali ini kita bisa amalkan dalam kehidupan kita dan menjadi jalan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jalan terkabulnya doa-doa kita dan juga menjadi jalan terampuninya dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.